Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izin menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, saya punya tanaman umur 1 bulan, di mana 1 bulan ini kalau di dalam tabel itu adalah pemupukan 100 gram urea. Sebanyak Pak Pendi sampaikan juga bahwa pemupukan perdana pada tanaman kelapa sawit adalah usia 1 bulan itu dengan menggunakan 100 gram urea. Pertanyaannya ini udah satu bulan, tapi kondisinya seperti ini. Maka konten ini atau vlog ini adalah berjudul jangan paksakan mupuk jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Dalam hal ini bahwa pemupukan kelapa sawit juga harus melakukan pemahaman terhadap kondisi tanaman kelapa sawit. Kalau nggak salah pernah dibahas di dalam vlog The Brondol bahwa pemupukan kelapa sawit tidak hanya bertumpu pada umurnya saja, tapi bertumpu pada kondisi tanamannya. Karena bahwa ketika kondisi tanaman kita tidak memungkinkan untuk dipupuk, maka pemupukan yang dilakukan juga percuma saja. Ketika penanaman kelapa sawit umur sebulan seperti yang ada di gambar ini misalnya, ini adalah dalam kondisi mungkin banyak kemungkinan ya. Yang pertama mungkin menanamnya dalam kondisi tidak ada hujan, yang pertama, sehingga dia batangnya mengering, apalagi dulu bibitnya ditanam dalam kondisi yang terlalu rapat. Ini sangat mungkin sekali terjadi pengeringan seperti ini. Yang kedua kemungkinannya adalah kemungkinan pecah bola tanahnya, sehingga pertumbuhan tidak optimum seperti ini. Sehingga di dalam jawaban yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah memupuk kelapa sawit jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Kalau seperti ini dipupuk urea 100 gram pun, apakah dia pengen pertumbuhan akan cepat? Jawabannya adalah lambat. Lah banyak juga yang menjawab pertanyaan juga dari sahabat The Brondol, Pak Pendi, saya menanam kelapa sawit dalam kondisi yang kering. Apakah ini mati ataukah hidup? Mungkin pemula. Kunci dari sebuah kehidupan kelapa sawit adalah ketika masih ada pucuk hijau seperti ini, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Mau di bibitan kah? Mau di tanaman yang baru ditanam, itu juga jika masih ada pucuk hijaunya, itu adalah tanda-tanda kehidupan. Sehingga ketika dia diberikan air yang cukup lagi, kemudian dipupuk nantinya ya. Jadi kuncinya adalah ketika dia masih hijau seperti ini adalah biarkan saja. Ketika kebutuhan air terpenuhi, pelepah akan berkembang, tumbuh lagi, sehingga nanti akan muncul banyak sekali pelepah-pelepah muda yang nantinya inilah yang menjadi dasar untuk pemupukan itu sendiri. Maka jangan pernah kita paksakan berharap bahwa tanaman kelapa sawit ini akan segera tumbuh hijau sekali, kemudian dipupuk urea nanti akan biru. Itu tidak. Karena dalam kondisi yang seperti ini sangat mungkin sekali bahwa perakaran dalam kondisi masih beradaptasi. Yang tadi saya sampaikan, apakah dia kekeringan, apakah dia pecah bola tanahnya, sehingga bahwa akar masih beradaptasi dengan media tanam. Ketika dia nanti kita biarkan dulu, dia berkembang dengan sangat baik, kemudian dimasukkan urea 100 gram, ini percepatan penyerapan akan jauh lebih baik dibanding dalam kondisi yang seperti ini. Tapelaknya adalah ketika sahabat teman semuanya, ketika kita menanam kelapa sawit itu sudah usia 3 tahun, apakah harus menggunakan dosis usia 3 tahun? Jawabannya ya adalah tidak. Ketika normal pertumbuhannya 3 tahun nggak ada masalah, misalnya dengan pemupukan sampai angka 4 kilo sampai 5 kilo nggak masalah. Tapi ketika kondisi tanaman kelapa sawit kita di dalam pertumbuhan ataupun perkembangannya itu tidak sesuai dengan umurnya, maka lebih bagus kita memupuk disesuaikan dengan kondisi tanamannya. Jangan terlalu dipaksakan sahabat teman semuanya. Kalau dipaksakan malahan tambah berantakan pertumbuhannya, itu tambah berantakan. Sehingga inilah yang menjadi konsen di vlog sore hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mungkin menjawab pertanyaan dari sahabat teman semuanya yang bercocok tanam atau menanam kelapa sawit seperti ini. Ya, ada hal yang harus saya sampaikan bahwa ketika kita ketika kita melakukan pemilihan bibit ini, kalau misalnya kita melihat ini kering, kemudian ini kering, dan hampir seluruh tanaman yang kita tanam ini kering, kemungkinan besar adalah bahwa daun tidak bisa bertahan. Sebagai contoh gini, bola tanahnya tetap bagus, lubang tanamnya bagus, faktor pembatas air
di lubang tanam juga tidak ada. Tapi kok mengering seperti ini? Kemungkinan besar bahwa bibitnya adalah mengalami etiolasi pada saat pembibitan, penanaman terlalu rapat. Hal inilah yang memungkinkan daun ini tidak bertahan. Kondisi penanaman bibit yang terlalu rapat maka menyebabkan bahwa daun bibit atau bibit tumbuh dalam kondisi yang etiolasi, pertumbuhan meninggi yang cepat, pucat dan lemah. Ketika dia terpapar sinar matahari dalam kondisi yang full sun ataupun full sinar matahari, maka rata-rata adalah tidak mampu bertahan. Ketika dia tidak mampu bertahan ya kayak gini kondisinya. Sehingga pastikan membeli bibit adalah satu, bahwa ibu semuanya harus mendatangi lokasinya, dilihat kondisinya. Kondisi yang sangat mungkin terjadi dalam etiolasi adalah seperti ini. Jarak ini jarak antara sini, kalau ada helaian seperti ini nih. Lah ininya itu terlalu jauh ya ini. Ini kalau terlalu jauh, laminanya terlalu jauh, maka inilah yang kadang tumbuh bahwa bibit tumbuh dalam kondisi etiolasi. Dalam kondisi etiolasi seperti ini ya wis, ditanam mesti akan meropos daunnya. Setua apapun, termasuk bibit yang terlalu tua, kalau yang bawaan dari bibitan tetap tidak mampu bertahan. Nah, jadi apa efeknya Pak Pendi terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri? Ya, efeknya gosong kayak gini. Maka kita hanya mengandalkan yang ada di sini saja. Ini hanya ada yang di pucuk saja. Wah, pucuk tok lagi. Tapi kalau pucuk ini tumbuh, maka dia pasti akan tumbuh dengan baik karena dia sudah kondisi full sun. Lah, yang menjadi pokok permasalahan adalah yang sering terjadi di dalam ini adalah bahwa ini bola tanahnya ini adalah banyak yang pecah. Kemudian juga tadi ada yang bertanya di channel The Brondel juga, Pak Pendi kalau penanaman terlalu dalam bagaimana? Maka ya, terlalu dalam apakah ada pengaruhnya dengan pupuk? Ya ada. Kalau seandainya penanaman terlalu dalam, maka pelepah tidak akan berkembang atau mekar sempurna. Tidak akan pernah mekar sempurna. Sehingga yang terjadi adalah bahwa dia dalam kondisi yang kecekik ya itu. Ini yang menjadi masalah. Penanaman terlalu dangkal itu juga tidak benar. Maka dia nanti kita akan ada biaya konsolidasi menambah tanah lagi supaya dia padat lagi. Tapi terlalu dalam juga tidak baik. Sehingga yang terjadi adalah kondisi tidak mekar. Dan yang kedua bermasalah ketika kondisi penanaman terlalu dalam, maka ketika kita mupuk di sekitar piringan ini kita pupuk, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa daunnya juga kena. Nah, ini juga akan bermasalah. Karena sekali lagi sahabat The Brondel, kalau kita mupuk NPK ya, kita akan memupuk NPK masuk ke sini masuk. Nah, ketika ada NPK masuk di sela-sela sini, maka ini yang kadang-kadang membuat gosong. Maka benar-benar harus hati-hati di dalam penanaman itu sendiri. Dan sekali lagi, pupuklah tanaman kelapa sawit melihat kondisi tanamannya, jangan hanya melihat umur tanaman itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.